organisasinya. Ada apa? Efek, ada punishment, ada hukuman, gitu ya. Ada ya punishment. Nah, terkait dengan Bapak Ibu, saya sampaikan di sini beberapa peraturan dalam Permen Nomor 94 Tahun 2021. Ada beberapa tingkat hukuman, ya. Ketika tidak datang atau tidak hadir, artinya apa ini? Alfa beda dengan terlambat, beda dengan cuti, beda dengan izin. Dan setiap kita pasti ada kalanya punya kepentingan. Monggo sesuai dengan prosedurnya, izin kepala sekolah diizinkan secara administrasi, ada surat izin, kalau itu sakit nanti ada cuti dan sebagainya. Kalau itu semua tidak termasuk dalam pelanggaran, dalam ketidakdisiplinan, karena masih sesuai dengan aturan. Jadi monggo kalau ada kekurangan silahkan ambil cuti, karena tidak ada izin karena ya adanya cuti. Kalau itu legal, monggo. Ini yang dimaksud adalah yang tidak absen, tidak cuti, tidak ada keterangan, artinya yang alfa, tidak masuk tanpa apa-apa. Kalau masuk jam 7, pulang jam setengah apa? Tengahnya di mana? 07.04. Tengahnya kemana nggak tahu gitu ya. Tapi tetap secara presensi masih masuk gitu. Ya, jadi ada tingkatannya Bapak Ibu, yaitu yang pertama itu tingkatan yang hukuman disiplinnya ringan. Ada tingkatan ringan, ada tingkatan sedang, ada tingkatan berat. Ringan, sedang, berat. Ringan itu hukumannya dengan teguran lisan, dengan teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang ringan itu yang 3 sampai 10 hari kerja. Artinya ketika alfa tidak masuk dalam 3 sampai 10 itu masih dihitung hukuman ringan. Kalau tidak masuk selama 3 hari itu hukumannya cukup dengan teguran lisan. Jadi nanti mungkin kepala sekolah ya yang atasan langsung yang memberikan teguran. Jadi sekarang tugasnya Mbak Mia itu ngecek presensi Bapak Ibu. Nanti terus ada laporan kepada saya ketika Bapak Ibu itu sudah alfa selama 3 hari, maka akan saya tegur secara lisan. Kemarin masih aman semuanya ya Pak ya, masih aman semuanya, walaupun ada yang terlambat 9 hari. Nggak apa-apa kan, belum melanggar aturan. Ada yang terlambat selama 6 hari, ada yang KWK-nya berapa kemarin ya? Ada KWK-nya 7 jam, ada tuh. Saya tahu, tapi kan belum melanggar ya sudah tidak apa-apa. Gitu biasa. Bagi satu tugas dari saya, tugas sebagainya juga. Paham ya Bapak Ibu? Ketika alfa 3 hari, nanti saya tegur secara lisan itu masih ringan, langsung dari kepala sekolah. Kalau 4 sampai dengan 6 hari, tegurannya sudah tertulis. Hati-hati kalau sudah tertulis, ya, sudah tertulis. Berarti nanti ada surat teguran dari kepala sekolah, walaupun masih ringan. Kemudian kalau 7 sampai dengan 10 hari, 7 sampai dengan 10 hari alfa itu berarti ada pernyataan tidak puas secara tertulis. Ringan itu yang memberikan hukuman masih atasan langsung. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Paham ya? Walaupun mungkin sudah disampaikan, tetapi saya sampaikan kembali karena selama di SMA datang saya belum menyampaikan ini. Jadi wajiban saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua itu kategori hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang itu antara
11 sampai 20 hari kerja. Ketika Bapak Ibu tidak masuk atau alfa 11 sampai 20 hari kerja, itu kategorinya adalah hukuman disiplin sedang. Yang 11 langsung di terakhir aja. 11 sampai dengan 13 hari itu punishment berupa pemotongan tunjangan kinerja. Nah ini ya, TPP, potongan tunjangan kinerja 20% selama 6 bulan, 25% selama 6 bulan. Ini kalau penjenengan tidak masuk 11 sampai dengan 13 hari, masih kategori sedang. Alfa ya, alfa ya. 14 sampai dengan 16 hari itu pemotongannya sama, 25% selama 9 bulan. 17 sampai dengan 20 hari kerja sama, 25% selama 12 bulan. Paham ya Bapak Ibu ya? Yes. Maka Bapak Ibu kalau presensi, saya juga melakukan ini, monggo dicek ketika presensi berapa saat dilihat di sinaganya. Apakah sudah H, apakah masih TAP, ataukah masih alfa. Kalau ada apa-apa, ada kesulitan, tolong disampaikan kepada Mbak Nia, admin. Nanti Mbak Nia yang akan berkonsultasi kepada BKD. Sehingga misalnya pada hari itu mungkin ada trouble dengan HP dan sebagainya, nanti ada berita acara, ada tulisan dan sebagainya yang itu nanti bisa untuk dijadikan keringanan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang kan kita tidak bisa absen mungkin karena HP atau apa. Seperti saya kejadian kemarin ketika masih 3, masih di SMA 16, SMA 15 dan SMA 8. Saya dari 15 kemudian pulang ke 16, tiba-tiba ordinal saya yang jam itu hilang, padahal jam 9 maghrib. Saya nggak bisa absen, hilang. Saya mau coba menghubungi Cabdi, bisa dibalas, tetapi ketika saat itu ada error memang nggak bisa absen. Ya sudah, kita nggak absen. Sampai rumah baru bisa absen. Nah itu screenshot saya, komunikasi saya, WA saya dengan Cabdi, dengan Bu Anggi, selaku KTU saya simpan. Jadi untuk mengantisipasi ketika nanti ada punishment dan sebagainya, saya ada bukti bahwa bukan saya tidak masuk, tetapi karena memang ada kesalahan. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, harapan saya di SMA 8 tidak ada yang sampai kepada hukuman yang sedang. Yang ringan pun harapannya juga tidak. Jadi monggo sama-sama kita mengingatkan is absen follow. Sekali lagi saya ingatkan, tugas kita yang pertama pagi itu absen, presensi dulu. Karena ini benar-benar dilaksanakan di 2022. Jadi Permen 94 2021 dilaksanakan di 2022, sudah dilaksanakan. Maka berhati-hati Bapak Ibu, bukan masalah materinya. Pemotongan TPP tak masalah dipotong 20%, diakeh gitu. Bukan hanya masalah itu, tapi masalah prestasi Bapak Ibu, masalah kinerja, masalah nama baik, masalah reputasi dan sebagainya. Begitu ya. Kalau hanya 25% mungkin ya sedikit kok, 25%. Tetapi sekali lagi bukan masalah itu, tapi masalah prestasi, reputasi dan kinerja kita.